sejahtera bagi seluruh sidang Jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita kembali dalam renungan harian kita yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur berterima kasih. Ternyata Engkaulah Tuhan yang berdaulat, berkuasa, menopang, menjaga. Kebenaran-Mu pada hari ini yang hamba akan sampaikan. Setiap pendengar diberkati oleh Tuhan, biar pengurapan Allah terjadi, sehingga ketika mendengar firman Allah mereka sungguh-sungguh mampu untuk mengerti dan melakukan kehendak daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu ini kami pakai, Tuhan berkati ya Tuhan. Bila firman-Mu sebagai kekuatan Tuhan yang boleh nyata dalam roh dan batin kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam renungan harian kita pada hari ini, dalam Ibrani pasal 6, ayat 13 sampai yang ke-20, saya akan berikan tema, yaitu janji Allah tetap teguh. Janji Allah tetap teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu janji Allah yang kadang-kadang kita ingin rindu supaya mengalami janji Tuhan. Nah, bagaimana kita mengerti janji Tuhan? Dengan demikian, secara gamblang, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita betapa banyak janji-janji Tuhan yang sudah Ia janjikan kepada manusia. Nah, dalam hal ini, ya dalam kebenaran firman-Nya hari ini, maka satu-satunya pribadi yang boleh menerima janji Allah yang berteguh dengan di dalamnya Allah bersumpah secara khusus kepadanya adalah Abraham. Nah, ini merupakan contoh orang yang mengalami janji Allah, yaitu Abraham sendiri. Ketika saudara membaca kisah daripada Abraham, bagaimana Allah memberikan janjinya, dan janjinya tetap teguh. Janji yang disampaikan kepada Allah kepada Abraham, ini sungguh-sungguh nyata dan bukti konkret. Sehingga ketika saudara membaca Alkitab betapa banyak janji Tuhan, maka saudara harus mengambil sebuah contoh konkret bagaimana penyertaan Tuhan, janji Tuhan telah dinyatakan kepada Abraham. Apakah memang Abraham adalah orang yang sangat istimewa di depan Allah, sehingga dengan demikian Allah sendiri bersumpah akan dirinya sendiri bahwa Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Nah, jikalau memang Abraham adalah orang yang istimewa yang luar biasanya, sehingga Allah berjanji dan Allah bersumpah atas dirinya sendiri, maka saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang sangat istimewa di depan Tuhan. Kalau saudara menjadi orang-orang yang menjadi istimewa di depan Tuhan, maka tentu janji Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Kalau Abraham mengalami janji Tuhan dan janji yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya, yaitu kepada Abraham, dan Abraham ini menerima dengan apa? Dengan iman, dengan keyakinan. Ya, di dalam penerimaan janji Tuhan harus ada suatu keyakinan. Nah, keyakinan ini di mana Abraham percaya, yakin bahwa inilah janji Tuhan. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Maka dia tidak ragu terhadap janji Tuhan. Kan dikatakan ia akan diberkati. Ya, Abraham akan diberkati oleh Allah. Allah yang bersumpah akan dirinya sendiri. Karena itu dalam kebenaran firman Tuhan, satu-satunya yang dimana Allah bersumpah akan dirinya sendiri adalah Abraham. Itu merupakan contoh awal di mana pribadi ini berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara juga harus berkenan kepada Tuhan. Sehingga saudara bukan hanya berkenan saja, tetapi saudara harus meyakini bahwa Allah yang setia, Allah yang tetap teguh, perjanjiannya, janjinya tetap akan nyata. Tidak ada sesuatu yang indikasi yang dimana Allah berjanji dan tidak menepati. Berbeda dengan kenyataan kehidupan manusia. Jadi saudara-saudara, kebenaran ini melatih kita agar kita meyakini janji Tuhan tetap nyata dan amin dalam setiap kehidupan kita. Nyatanya kasih karunia Tuhan, nyata janji Tuhan akan terjadi dalam setiap hidup kita. Karena itu kalau Allah bersumpah akan dirinya sendiri untuk memberkati Abraham dan keturunannya, kita akan diberkati. Karena keturunannya berarti kita menjadi orang-orang yang rohani, Abraham rohani. Cara kerohanian kita diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Selama alam kesempatan kita ada, berkat janji Tuhan akan nyata atas kehidupan saudara.
Di dalam hal ini konsekuensi yang harus diterima oleh Abraham ketika dia menerima janji Tuhan, maka harus yang ia lakukan adalah suatu keyakinan. Yakin bahwa ini akan terjadi. Nah, kalau ada janji Tuhan seperti itu, kalau saudara baca firman, ketika ada janji Tuhan seperti itu, saudara yakin bahwa ini janji Tuhan, ini firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya, maka itu akan terjadi. Karena apa? Saudara yakin. Nah, di dalam hal ini supaya janji Allah itu boleh nyata kepada Abraham, maka Abraham itu perlunya adanya kesabaran, penantian, tidak mudah. Ya, Allah sudah berjanji bahwa akan memberkatinya, keturunannya, dan ternyata dalam perjalanan hidupnya perlunya kesabaran. Ya, berapa tahun janji Tuhan itu yang luar biasa, itu janjinya yang berulang-ulang kepada Abraham, dan janji itu digenapi ketika usia Abraham ketika mendapat keturunan itu sekitar 100 tahun. Usia 100 tahun baru dia bisa mendapatkan anak dari istrinya. Nah, bayangkan saudara dikasih Tuhan, berarti ya di dalam mengalami janji Tuhan, untuk mengalami kasih karunia dan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan yang sudah dinyatakan, perlunya ada kesabaran dalam hati kita. Saudara, orang yang bersabar, orang menantikan kasih karunia Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, ia akan melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia yakin bahwa kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan menepati. Maka oleh sebab itu saudara harus bersabar dalam segala sesuatu. Ketika saudara meminta segala sesuatu kepada Tuhan, saudara harus yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Tuhan akan menjawab permohonan saudara. Dasarnya adalah kesabaran dan ada keyakinan. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa harapan kita itu dapat berfungsi, ya. Itu seperti saung atau seperti jangkar yang kuat, ya, yang aman bagi diri kita sendiri, agar tidak dibawa oleh arus apapun. Jadi pengharapan kita dalam Kristus Tuhan, bahwa Allah sudah berjanji, maka kita harus memiliki pengharapan dalam Kristus. Itu seperti dikatakan seperti jangkar, seperti saung yang kuat dan aman, ya, sehingga tidak dibawa kian kemari oleh arus. Berarti ketika saudara sabar menantikan janji Tuhan, sabar menantikan apa yang saudara minta pada Tuhan, saudara mungkin ya ada banyak hal yang terjadi, ada banyak siklus perubahan dalam diri saudara, di mana perubahan-perubahan itu bisa ada. Tapi saudara harus yakin bahwa pengharapan dalam Kristus, saudara akan aman dalam perlindungan Tuhan. Kenyataan hari ini membuat kita goncang. Tetapi orang-orang berpengharapan yang menaruh harapan kepada Kristus Yesus, mereka akan mengalami kekuatan dan perlindungan. Janji Tuhan akan dinyatakan. Di dalam hal ini kita lihat bahwa Abraham dengan yakin dia sabar menanti dalam proses itu. Sampai usia sudah lanjut tua, baru bisa mengalami hal demikian. Memuji Tuhan yang luar biasa, janji Allah dapat digenap. Dan dia terima itu semua. Karena apa? Karena Allah yang berjanji. Maka Tuhan juga yang memberikan janjinya dan menepatinya. Jadi semua katakan, janji Allah tetap teguh. Firman-Nya tidak akan berlalu. Tapi firman ingin berhasil dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dia meyakini firman-Nya, maka firman-Nya akan terlaksana dalam hidup kita. Siapakah yang mau mengalami janji Tuhan dan mengalami kekuatannya dan mengalami lawatannya? Adalah orang-orang yang berjanji di hadapan Tuhan dan sungguh mencari Tuhan dan punya kesabaran menanti dan punya keyakinan. Karena itu pengharapan kita adalah Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus, dalam rumah Allah, sehingga demikian kita dituntun oleh Dia, dipimpin oleh Dia, sehingga Dia sudah membuka jalan bagi kita, maka kita boleh berbangga kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena itu contoh konkret pengalaman satu pribadi seperti Abraham ini, saudara pelajari dari seluruh kehidupan daripada Abraham. Saudara menemukan bagaimana orang pribadi seperti ini, kok sampainya Allah berjanji akan dirinya sendiri untuk memberkatinya. Berarti dia berarti di hadapan Allah. Saudara juga adalah pribadi dan saya adalah orang-orang berharga dan berarti di hadapan Allah. Karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini memanggil saudara supaya saudara kembali dan yakin bahwa janji Tuhan tetap ada, janji Tuhan tetap nyata. Dan sampai saudara jangan meremehkan janji Tuhan,
Tetapi saudara semuanya punya keyakinan yang kokoh dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak bergeser sekalipun apapun bahaya terjadi, apapun yang sedang mengacau keadaan saudara, mengacau pikiran saudara, mengacau hati saudara. Tapi yakin bahwa janji Tuhan tetap teguh. Dia berkuasa, dia berdaulat, dan dia akan menolong saudara dalam setiap segi kehidupan saudara. Tuhan Allah yang maha tinggi memberkati kita, menaungi saudara yang hari ini mungkin dalam dilema. Saudara mengalami hal-hal yang mungkin tidak mampu berdaya. Tuhan sudah berjanji bahwa ada waktu pemulihan, ada masa pemulihan, di mana Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Nantikan itu dan yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan saudara, baik dalam segi apapun, dalam pergumulan apapun, sakit penyakit apapun. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kita boleh belajar bersama bahwa contoh daripada kehidupan daripada Abraham bisa mengalami berkat daripada Tuhan. Saya meyakini juga saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, saudara akan mengalami janji Tuhan dengan penuh dengan keyakinan dan perlunya kesabaran. Diberkatilah kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pada musim apapun tetap berhasilkan. Karena itu saudara harus seperti demikian. Dan Yesus dalam Tuhan, kita akan tetap bermegah, kita akan mengalami lawatan dan janji Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang kami sampaikan, dan berdoa dalam nama Yesus. Setiap pendengar yang mendengar firman Tuhan, bila mereka diperteguhkan iman percaya mereka memiliki keyakinan dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan tetap nyata, sehingga sampai mereka mengalami lawatan dan janji Tuhan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi. Bila melalui firman Tuhan hari ini, setiap pendengar umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin.